Wahyu 3 ayat 20 berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ayat ini menggambarkan Yesus yang berdiri di luar gereja di Laodikia dan mengetuk pintunya. Yesus ingin disambut dan diizinkan masuk ke dalam gereja. Makna ayat ini, Yesus ingin masuk ke dalam hati kita dan memiliki hubungan perjanjian yang intim dengan kita. Yesus tidak ingin menerobos atau menindas jalannya. Yesus mengajak setiap orang yang mau bertobat dan mengatasi keadaan suam-suam kuku secara rohani. Makan bersama-sama adalah tanda persekutuan dan kemesraan. Perjamuan itu mengarah ke perjamuan di akhir zaman. Matius 24 ayat 44 berbunyi, "Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus tidak dapat diprediksi, seperti seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah. Ayat ini merupakan bagian dari perikop Matius 24 ayat 44-51 yang membahas tentang kesiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Tafsiran ayat. Kedatangan Tuhan Yesus untuk orang percaya dari gerejanya akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Kita harus berjaga-jaga dan siap sedia karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Kita harus mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus melakukan tindakan-tindakan pertobatan, kesetiaan terhadap firman Tuhan, dan melakukan tindakan yang berdampak positif bagi kehidupan. Filipi 4 ayat 6 berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Penjelasan lebih lanjut, jangan khawatir. Ayat ini mendorong kita untuk tidak cemas atau khawatir tentang apapun, termasuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Nyatakan keinginan kepada Allah, kita harus menyampaikan keinginan dan kebutuhan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, doa dan permohonan kita harus disertai dengan ucapan syukur, menunjukkan rasa terima kasih atas segala berkat yang telah diberikan. Filipi 4 ayat 7. Ayat selanjutnya, Filipi 4 ayat 7, menjanjikan bahwa kedamaian Allah yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pelajaran, ayat ini mengajarkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah dan mengandalkannya, serta untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Kejadian 27 ayat 29. "Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Berikut adalah terjemahan dan konteks dari Kejadian 27 ayat 29. Terjemahan, "Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Konteks, ayat ini merupakan bagian dari berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub setelah Yakub menipu Esau untuk mendapatkan berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau. Berkat ini menjanjikan kekuasaan dan dominasi kepada Yakub dan keturunannya. Makna, ayat ini mengandung janji bahwa Yakub dan keturunannya akan menjadi bangsa yang kuat dan berkuasa, dan bahwa mereka akan memiliki kedudukan yang tinggi di antara bangsa-bangsa lain. Ayat ini juga mengandung janji bahwa mereka yang memberkati Yakub dan keturunannya akan diberkati, dan mereka yang mengutuk mereka akan terkutuk. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran itu. Tuhan akan menuntun umat melewati setiap jalur-jalur kehidupan yang benar dan membawa setiap umatnya menuju tujuan yang kekal. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar berkembang dan terus bisa membagikan firman Tuhan selalu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan dan share. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus ada kemenangan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Hati yang gembira asih itu obat. Hati yang gembira asih adalah
Namun semangat yang patah keringkan tulangnya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang senang, oh, oh Tuhan senang. Asik Tuhan senang. Hati yang gembira, oh, oh itu obat. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira asik itu obat. Hati yang gembira asik adalah obat. Ibarat obat hati bahagia, seperti obat hati yang senang. Oh, namun semangat yang patah keringkan tulangnya. Hati yang senang, oh, oh Tuhan senang. Hati yang gembira, hati bahagia, seperti obat hati yang senang. Oh, namun semangat yang patah keringkan tulangnya. Hati yang senang, oh, oh Tuhan senang. Oh, oh hati yang gembira, oh, oh Tuhan senang. Dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita dimenangkan angin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Roma 12 ayat 12.
Berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini menekankan pentingnya tetap bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ayat ini mendorong kita untuk tetap bersukacita, bahkan di tengah kesulitan, karena kita memiliki harapan yang kuat dalam Tuhan. Sabarlah dalam kesesakan, kita harus bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi masalah dan cobaan hidup. Bertekunlah dalam doa. Doa adalah kunci untuk tetap kuat dan teguh dalam iman, terutama saat menghadapi kesulitan. Alkitab Sabda, TB, memberikan terjemahan Roma 12 ayat 12 sebagai berikut. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam ajaran Alkitab, Trinitas, Tritunggal, adalah doktrin yang menyatakan bahwa Allah adalah satu, namun hadir dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang memiliki hakikat yang sama, kedudukan yang sama, kuasa yang sama, dan kemuliaan yang sama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang Trinitas dalam Alkitab. Allah yang Esa, tiga pribadi. Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah satu, namun hadir dalam tiga pribadi yang berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Pribadi-pribadi dalam Trinitas. Bapa, Allah Bapa adalah pemrakarsa, Dia yang mengasihi dunia dan mengaruniakan putranya yang tunggal. Putra, Yesus Kristus Allah Putra adalah perantara, Dia yang menjadi sama seperti kita demi menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Roh Kudus, Allah Roh Kudus adalah pelaksana, Dia yang mengutus Roh Kudus setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Peran setiap pribadi, masing-masing pribadi memiliki peran yang unik dalam rencana keselamatan Allah. Kesaksian Alkitab. Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 16, dan 16 ayat 7, setelah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, Dia bersama Allah Bapa mengutus Roh Kudus. Tantangan memahami Trinitas. Doktrin Trinitas adalah misteri yang tidak dapat dipahami secara sempurna oleh manusia, tetapi kita diundang untuk mengimani Allah yang luar biasa itu. Signifikansi Trinitas. Doktrin Trinitas menempatkan kekristenan secara unik di antara agama-agama lain. Istilah Trinitas dalam Alkitab. Perlu diingat bahwa istilah Trinitas dari bahasa Latin, Trinitas, yang berarti tiga serangkai, tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi konsepnya jelas tersirat dalam ajaran Alkitab. Pentingnya memahami Trinitas. Memahami Trinitas penting karena iman Kristen dilandaskan pada kepercayaan kepada Allah Tritunggal dan inkarnasi Putra Allah. Efesus 4 ayat 29 berbunyi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat ini mengajak umat Kristen untuk berbicara dengan baik dan membangun orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Penjelasan. Perkataan yang baik dapat berupa kebenaran yang disampaikan dengan kasih. Perkataan yang baik dapat berupa dorongan dan dukungan kepada sesama orang percaya. Perkataan yang baik dapat berupa teguran baik yang membina, sesuai dengan kebutuhan. Perkataan yang baik dapat mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Perkataan yang baik dapat membangun iman. Ayat ini juga merupakan bagian dari ajaran dalam Alkitab tentang manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang hidup dalam Yesus Kristus dan sudah meninggalkan keinginannya sendiri. Pengikut Yesus. Dalam Kristen, kebaikan adalah sikap yang mencerminkan kasih Allah dan merupakan buah Roh Kudus. Kebaikan juga merupakan teladan dari kehidupan Kristus. Ciri-ciri kebaikan dalam Kristen. Bersikap baik kepada sesama. Memaafkan orang yang berbuat kesalahan. Meneladani kasih Yesus dalam memperlakukan orang lain. Melakukan kebaikan dalam perkataan dan tindakan. Melakukan kebaikan dimanapun berada, seperti di sekolah, di gereja, dan di lingkungan sosial. Manfaat kebaikan dalam Kristen. Kebaikan dapat meruntuhkan penghalang dan membuka hati terhadap pesan Injil. Kebaikan dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Kebaikan dapat menghangatkan hati semua yang terlibat. Kebaikan dapat dihargai oleh Allah. Contoh kebaikan dalam Kristen senyuman, kata-kata yang menghangatkan hati, bantuan yang praktis, hadiah kecil yang berguna, mempersilakan orang lain dalam antrean. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar berkembang dan terus bisa memberi firman Tuhan selalu. Dan jangan lupa subscribe, like,
komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.